Pemirsa Insert, pasti kalian pernah dengar dong lagu-lagu tadi? Ternyata lagu-lagu tersebut sekarang sedang dipermasalahkan oleh Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Diciptakan oleh Anji dan dipopulerkan oleh penyanyi-penyanyi tersebut. Kabarnya sampai sekarang Anji nggak dapat royaltinya. Padahal sering banget musisi-musisi besar itu membawakannya di panggung konser. Yang saya omongin ini sebenarnya spesifik tentang royalty performing dari pertunjukan live atau panggung atau juga konser gitu. Ini bukan tentang mechanical, bukan juga tentang cover-cover di YouTube, bukan, tapi dari panggung pertunjukan live. Kenapa? Karena dari panggung-panggung itu sudah jelas ada fee yang dibayarkan kepada musisi, ada hasil yang didapatkan oleh penyelenggara dan lain-lain. Yang jelas itu pertunjukan komersil gitu, dan pencipta lagu harus mendapatkan hak ekonominya seperti tercantum di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Belakangan ini emang lagi rame banget ya perkara royalti, dimulai dari Endang Surahman yang melarang Andre dan grup band Stinky bawakan lagu Mungkinkah, dan masih banyak kasus serupa. Musik Indonesia kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Pemirsa, berikut deretan musisi yang ribut-ribut masalah royalti. Semua berawal dari sebuah konten yang diunggah Boy William 3 tahun silam. Benar nggak sih Momo dikeluarkan dari band Geisha? Atau ini cuma kesalahpahaman dan miskomunikasi saja antara Geisha dan Momo? Sebenarnya aku sendiri bingung kalau misalnya ditanya orang, kok tiba-tiba vokalisnya bukan kamu gitu. Ya kalau ditanya aku sendiri nggak tahu persis kenapa, karena aku sendiri nggak even officially dikasih tahu. Kamu nggak dikasih tahu kalau vokalisnya berubah? Nggak dikasih tahu kalau ternyata mereka udah ada penggantinya. Momo adalah Geisha dan sebaliknya Geisha adalah Momo. Itulah yang dipikirkan banyak orang tentang band tersebut. Tak heran ketika Momo menghilang, pamor grup band Geisha tadi pungkiri perlahan meredup. Robby terseret kasus hingga baru bebas pada akhir 2023 kemarin, dan Geisha seperti menghilang di telan waktu. Dan kemarin, secara tiba-tiba, Robby mengungkap kembali video Boy William 3 tahun silam. Benar nggak sih Momo didepak dari Geisha? Panjang lebar, 3 bagian disiapkan Robby untuk menjelaskan duduk masalahnya. Menurut Momo, tak pernah didepak saat memutuskan akan menikah. Grup band Geisha tahu jika Momo akan mengikuti suaminya yang menetap di Malang. Karena jarak Jakarta-Malang yang jauh, tak mungkin jika tiap hari Momo harus menetap di Jakarta berbaur bersama personil Geisha yang lainnya. Karena intensitas perkumpulan grup band kian berjarak, akhirnya setelah berkoordinasi dengan pihak label, ditentukanlah vokalis baru. Adanya vokalis baru bukan berarti hubungan dengan Momo langsung putus begitu saja. Saat lahiran mereka masih sempat menjenguk. Gak hanya itu, bahkan royalti pun masih sering diberikan pada Momo yang bisa dibilang sebagai salah satu pendiri Geisha. Harusnya perkara klarifikasi ini menjadi penutup untuk debat panjang tentang alasan Momo keluar dari Geisha. Tapi ternyata tidak. Baru-baru ini Momo bawain lagu Selalu Salah milik Geisha yang diciptakan Robby secara solo. Rupanya aksi Momo memantik polemik baru nih pemirsa Insert. Setelah viral video solo Momo, Robby langsung bikin status dong. Semua lagu Geisha Indonesia hanya boleh digunakan secara komersial oleh formasi band Geisha yang secara resmi mempunyai kontrak eksklusif dengan pihak label dan disepakati bisnisnya bersama atas nama grup. Kalau udah gini, jelas dong kalau Robby ngelarang Momo bawain lagu Geisha. Tadi katanya pengen ada reunian Geisha sambil ngundang Boy William. Sekarang malah ngelarang Momo bawain lagu Geisha. Duh, kayaknya nggak bakalan jadi deh reuniannya. Beda band.
Dan beda pula konfliknya. Kalau grup band NAF, mereka disomasi oleh Rusyaidi Makmun atau Adi, mengaku bukan karena royalti, tapi dalam narasinya, Adi mengaku sudah cukup biarkan NAF 13 tahun lamanya meraup rezeki. Sekarang saatnya ia yang mengambil alih untuk masa depan anak-anak. Dari semua hit single yang saya punya itu dari album NAF sampai album 1 sampai album ke-6 setelah saya mundur, totalnya ada 60 lagu lebih. Jadi hampir semua hit single ciptaan saya. Termasuk Akhirnya Aku Menemukanmu, Kau Masih Kekasihku, Terendaplah Raku, Bila Nanti Kau Milikku, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya, Kaulah Hidup dan Matiku, ANG mau disebutin 60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui seluruh pencinta musik Indonesia, teman-teman I.O, manajemen NAF, dan khususnya personil NAF, hari Jumat ini tanggal 29 September 2023 dan sampai kapanpun saya menyatakan bahwa saya tidak mengizinkan NAF untuk membawakan semua lagu-lagu saya, karya cipta saya. Tujuan saya membuat pernyataan terbuka ini adalah agar kita bisa sama-sama saling menghargai dan beretika terhadap karya-karya cipta orang lain. Gara-gara masalah ini nih, Adi sampai-sampai kirim somasi untuk band NAF. Dulu kawan, sekarang jadi lawan. Semua hanya perkara uang. Padahal kata Anji, kalau mau cari tahu siapa yang harus disalahkan, udah tentu adalah lembaga manajemen kolektif. Mereka-mereka ini yang harusnya bekerja mengumpulkan royalti dari setiap panggung konser. Toh, nantinya juga mereka dapat 20% kok dari jumlah yang diperoleh pencipta lagunya. Hal yang sama juga dialami Ahmad Dhani dan Once. Cukup panas loh mereka saat itu. Cuma Dhani dan Once bisa dibilang jantan dalam menyelesaikan masalah. Mereka berani muncul berdua di hadapan media agar semua tahu seperti apa duduk permasalahannya. Meskipun pada akhirnya Once pergi, ya karena nggak ingin terjadi hal yang lebih tak diinginkan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya Pak Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu lebih supreme daripada pasal 3. Pengkhususannya adalah pasal 23 ya. Kan tadi kan ada rekamannya, nanti kan sudah rekamannya. Bukan Pak itu Menteri tadi sepakat. Bukan itu Pak kalimat. Menteri tadi sepakat kok. Makanya panggilannya tadi saksi-saksi yang lain. Nggak boleh. Ya, Nah, Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada hukum yang umum ya. Lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, apakah menteri pasti tahu itu? ya sarjana hukum S1. Kalau profesor enggak. Udah pasti tahu. Ada videonya, ada videonya. Coba kasih nanti videonya ya. Pasal ada gium hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1 ya. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Masalahnya tentu royalti. Once nyanyi atau bawakan lagu Dewa 19, tapi royaltinya nggak masuk ke grup band Dewa atau pencipta lagunya. Setelah pertemuan itu disepakatilah bahwa Once emang nggak boleh bawain lagu-lagu Dewa 19 yang bukan ciptaannya. Entah sampai kapan, perkara royalti bagi para pencipta lagu ini akan berakhir. Tapi selama penguasa negeri ini belum menaruh perhatian yang mendalam, setiap tahun akan terus bermunculan ribut-ribut masalah royalti. Kita tunggu aja deh dalam beberapa waktu ke depan, siapa lagi yang bakalan berteriak tentang royalti.